Siapa di sini yang tidak pernah mengalami stres? Nah, semua orang pasti pernah mengalami stres. Stres itu merupakan reaksi alamiah tubuh ketika menghadapi sumber stresor, sehingga stres ini memang diciptakan agar kita sebagai manusia mau bergerak untuk mengatasi sumber stresor. Namun, ketika akhirnya stres ini berlebihan, itu akan mengganggu produktivitas ataupun mengganggu keseharian kita. Nah, gimana nih caranya biar kita bisa mengelola stres atau melakukan manajemen stres dengan baik? Di sini ada yang disebut dengan namanya manajemen stres. Manajemen stres itu adalah serangkaian tindakan yang kita lakukan untuk mengatasi stres yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gimana caranya biar kita punya kemampuan manajemen stres yang baik? Nah, teman-teman bisa melakukan hal ini. Stres itu adalah hal yang wajar, hal yang selalu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, tapi poinnya adalah bagaimana akhirnya kita dapat mengelola stres kita. Yang perlu kita lakukan adalah pertama adalah kita mencari tahu penyebab stres itu apa. Nah, apa sih yang harus kita lakukan untuk dapat meningkatkan kemampuan manajemen stres kita? Nah, yang pertama adalah dengan mencari tahu penyebab stres. Nah, coba teman-teman perhatikan apa aja sih yang membuat kita stres belakangan ini. Misalnya caranya dengan coba perhatikan, jangan-jangan stres ini karena akan menghadapi ujian atau karena ada hal-hal lain yang memang menarik perhatian kita. Nah, teman-teman bisa menuliskan hal-hal itu ke dalam jurnal atau kertas sehingga kita bisa mempelajari pola dari stres teman-teman sendiri. Kemudian adalah setelah kita tahu penyebabnya, nah itu bisa menjadikan catatan untuk diri kita sendiri sehingga ketika di depannya kita mengalami hal yang sama, kita sudah tahu harus melakukan apa. Yang kedua adalah dengan menghindari stres yang tidak perlu. Pada dasarnya ada beberapa pemicu stres yang harus kita hadapi dan ada yang harus kita hindari. Meski begitu, ada beberapa penyebab stres yang sebenarnya dapat nih kita hindari. Berikut beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan untuk menghindari stres yang tidak perlu. Yang pertama adalah dengan kemampuan untuk mengatakan tidak. Jadi dengan kita berani berkata tidak, baik dalam urusan pribadi atau profesional, itu dapat mengurangi beban pikiran kita. Yang kedua adalah dengan memahami kemampuan dan batasan diri sendiri. Jadi lakukanlah hal-hal yang sesuai dengan kapasitas diri sendiri. Jika itu ternyata tidak sesuai atau lebih baik katakan tidak. Nah, kemudian adalah dengan menghindari orang-orang yang dapat memicu munculnya stres. Misalnya kita sadari pada waktu akhir-akhir ini kita tidak senang terhadap orang tertentu, nah maka hindari. Nah, itu ada hal yang wajar dan hal yang biasa. Teman-teman bisa melakukan itu. Kemudian yang teman-teman bisa lakukan adalah hindarilah topik-topik yang berpotensi membuat teman-teman menjadi stres dan menimbulkan perasaan yang tidak nyaman. Jadi untuk sementara waktu, misalnya ketika kita stres menghadapi ujian, ya sementara ambil waktu untuk tidak membicarakan hal-hal yang terkait ujian itu. Nah, kemudian adalah dengan mengatur jadwal harian sesuai dengan kemampuan Anda. Kemudian tinggalkanlah aktivitas-aktivitas yang rasanya masih bisa dipinggirkan terlebih dahulu, fokus pada hal-hal yang prioritas. Cara yang ketiga adalah dengan mengubah kondisi yang menyebabkan stres. Misalnya ketika kita stres berhadapan dengan orang lain, nah kita bisa mencoba belajar untuk mengubahkan perasaan kita bahwa perilaku orang itu menyebabkan kita stres atau tidak nyaman. Sehingga kedepannya hal-hal itu bisa terhindari. Gitu. Nah, kemudian memendam emosi atau perasaan tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi dengan kita membicarakan ini pada orang tersebut, kita bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Yang keempat adalah adaptasi dengan penyebab stresnya. Jika ternyata itu tidak bisa kita hindari, maka kita harus belajar untuk menerima dan menghadapinya. Karena pada dasarnya masalah tidak akan selesai jika kita tidak hadapi. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah coba untuk berhenti sejenak, misalnya mendengarkan lagu, menikmati waktu sendiri, atau melakukan hal-hal yang kita senangi. Dengan memberikan jeda, kita memberikan space kepada diri kita untuk berpikir dan mengelola stres itu sendiri. Kemudian orang-orang yang profesionalis juga rentan terhadap stres. Oleh sebab itu, cobalah untuk mengubah standar. Mungkin standar kita terlalu tinggi sehingga kita perlu untuk menurunkan ekspektasi kita sehingga lebih terhindar dari stres. Kemudian cara berikutnya adalah kita meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang disukai. Nah, dalam kehidupan kan kita punya banyak tugas atau prioritas pekerjaan, terus pendidikan segala macam. Nah, sadari bahwa waktu untuk diri sendiri sama pentingnya dengan pekerjaan dan hal-hal lainnya. Jangan lupa untuk menyempatkan diri beristirahat, melakukan hobi atau hal-hal yang Anda sukai. Nah, cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan berbicara dengan teman atau orang-orang terdekat. Sesimpel dengan berbicara, itu dapat mengurangi tabung emosi kita. Setelah tabung emosi kita terurai, nah kita memiliki space untuk berpikir mencari solusi atas permasalahan tersebut. Kemudian cara lainnya adalah dengan bermain dengan hewan peliharaan. Jadi sesekali misalnya bermain dengan kucing, mengajak hewan peliharaan berjalan-jalan ke ruangan, keluar ruangan, itu akan membantu kita. Kemudian bisa dilakukan dengan mendengarkan musik-musik yang Anda sukai atau minum teh hangat, itu dapat membantu untuk meredakan stres. Selain itu, yang teman-teman perlu lakukan adalah dengan menerapkan gaya hidup sehat. Mulailah dengan menerapkan diet sehat dan dengan gizi seimbang, misalnya dengan mengurangi konsumsi gula atau kafein. Yang paling penting lagi adalah jangan lupa untuk tidur cukup, yakni 7-8 jam setiap hari. Kurang tidur biasanya membuat tubuh kita mudah lelah dan stres sehingga sulit untuk berpikir jernih. Jika teman-teman sudah melakukan hal tadi tapi stresnya masih belum bisa tertangani, nah mungkin inilah waktunya untuk mendapatkan bantuan profesional, misalnya dengan pergi ke psikolog atau pergi ke psikiater.
Bagi teman-teman mahasiswa sekolah vokasi, teman-teman dapat mengakses unit konseling sekolah vokasi yang berada di gedung TLSI, atau teman-teman bisa pergi ke layanan psikologi terdekat, misalnya GMC atau rumah sakit terdekat. Semoga dengan meningkatnya kemampuan manajemen stres yang dimiliki dapat membantu kita dalam mengelola stres sehari-hari, sehingga kita semua lebih bisa menjadi sehat mental dan kemampuan akademis kita dapat terjaga.